Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Chelsea. Real Madrid melangkah ke semifinal Liga Champions 2021-2022 secara dramatis. Madrid kalah 2-3 dari Chelsea dalam duel leg kedua perempat final Rabu 13 April 2022. Meski kalah, Los Blancos unggul agregat 5-4. Pertandingan langsung dimulai dengan tempo tinggi. Chelsea mencoba menerapkan garis tekanan tinggi. Madrid tampak sedikit kesulitan di 10 menit pertama. Menit ke-15, Chelsea mencetak gol kejutan. Umpan pendek Warner disambut Mason Mount yang berlari tak terkawal ke kotak penalti sebelum mengirim bola ke sudut kanan bawah. Gol, Madrid 0, Chelsea 1. Gol ini membuat Chelsea semakin percaya diri. Hingga menit ke-25, Madrid sulit mengembangkan serangan karena tekanan Chelsea. Tidak ada gol tambah hingga akhir 45 menit pertama. Skor 0-1 mengantar para pemain ke ruang ganti. Pertandingan dilanjutkan kembali. Chelsea masih mendapatkan momentum. Permainan Real Madrid tampak tidak berkembang. Banyak serangan yang terhenti di sepertiga akhir. Menit ke-51, Chelsea menemukan gol kedua. Skema tendangan sudut dari sisi kanan. Rudiger lolos dari kawalan Modric untuk menyundul bola ke gawang Courtois. Gol, Madrid 0, Chelsea 2. Menit ke-62, Chelsea sempat mencetak gol ketiga lewat Marcos Alonso. Tapi gol tersebut dianulir karena bola menyentuh tangan Alonso. Menit ke-75, Chelsea akhirnya benar-benar mencetak gol ketiga. Kali ini umpan daerah Kovacic diterima Warner yang tak terkawal di sisi kiri. Striker Jerman itu lantas menggocek bek Madrid untuk mengirimkan bola ke sudut bawah kanan. Gol, Madrid 0, Chelsea 3. Menit ke-80, Madrid akhirnya mencetak gol balasan. Umpan lambung Modric dari sisi kiri mendarat sempurna untuk Rodrigo yang tinggal mendorong bola. Gol, Madrid 1, Chelsea 3. Agregat 3-3 memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Madrid lebih aktif mengalirkan bola, pemain Chelsea tampak kelelahan. Menit ke-96, Benzema mencetak gol balasan. Serangan balik, Vinicius lolos dari sayap kiri dan mengirimkan umpan tarik untuk disambut sundulan Benzema. Gol, Madrid 2, Chelsea 3. Chelsea terus menyerang di sisa laga, tapi pertahanan Madrid akhirnya tampak lebih stabil. Tidak ada gol tambahan, agregat 5-4 untuk kemenangan Real Madrid. Gareth Bale tidak perlu diserang. Karim Benzema pemain yang sama. Serangan fans Real Madrid terhadap Gareth Bale baru-baru ini mulai dianggap berlebihan. Fans seolah-olah melupakan jasa Bale selama bertahun-tahun berkostum El Real. Sekitar sepekan terakhir, Bale akhirnya kembali merumput setelah lama menepi karena cedera. Dia diturunkan Carlo Ancelotti dalam duel Madrid kontra Chelsea dan Getafe di ajang La Liga. Menariknya, kesempatan bermain kontra Getafe itu adalah penampilan pertama Bale di Santiago Bernabeu sejak Februari 2020. Artinya, sudah lebih dari 2 tahun dia tidak bermain di kandang megah Los Blancos tersebut. Sayangnya, Bale mendapatkan cemoohan ketika dia masuk ke lapangan dan setiap kali dia mendapatkan bola. Serangan terhadap Bale ini membuat kesal pemain Madrid lainnya termasuk Casemiro. Gelandang Brazil ini yakin bahwa cemoohan seperti itu justru merugikan seisi tim, bukan hanya satu pemain saja. Ketika satu pemain mendapatkan serangan siulan, kami semua merasakannya. Saya tidak setuju ketika hal semacam ini terjadi, kata Casemiro. Kita harus mendukung dia. Saya tidak suka melihat Bale cemooh di pertandingan sebelumnya. Dia adalah pemain historis untuk klub ini. Ketika Anda mencemooh pemain seperti dia, berarti Anda mencemooh sejarah klub kami. Kami semua harusnya menyatu dan bersama-sama, sambungnya. Lebih lanjut, Casemiro juga bicara soal kebangkitan Benzema pada tahun ini. Semua orang boleh terkejut melihat Benzema main luar biasa dan mencetak gol-gol indah. Tapi bagi Casemiro dan pemain Madrid lain, itu adalah hal biasa. Satu-satunya hal yang berubah soal Karim adalah gol-golnya. Dia telah mengambil langkah perkembangan untuk mencetak gol. Namun, cara dia bermain dan cara dia bicara dengan kami masih sama. Kami melihat langsung apa yang dilakukan di sesi latihan, kualitasnya dan pergerakannya. Dia adalah salah satu sejarah klub ini. Saya yakin dia akan menjadi pemain yang sangat penting bagi kami, tandas Casemiro. Ancelotti akui Los Blancos bergantung pada Benzema. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tak menyangkal timnya bergantung pada Benzema. Pernyataan itu disampaikan Ancelotti sebelum laga melawan Chelsea pada leg kedua perempat final Liga Champions.
Adapun pertandingan Real Madrid versus Chelsea berlangsung di Santiago Bernabeu, Rabu 13 April 2022. Kami bergantung pada Benzema, begitulah adanya, kami tidak akan menyangkalnya, kata Ancelotti. Saya sangat senang bahwa kami bergantung pada Karim. Ini adalah kenyataan dan itu hal yang bagus, tutur Ancelotti. Lebih lanjut, Ancelotti juga memuji Karim Benzema setinggi langit sebagai contoh sempurna seorang penyerang tengah. Karim adalah seorang penyerang modern dan melakukan apa yang dibutuhkan seorang striker. Semuanya termasuk juga bertahan. Dia adalah representasi sempurna dari penyerang tengah yang seharusnya ada di sepak bola saat ini, ucap Ancelotti. Karim Benzema yang baru-baru ini terpilih sebagai pemain terbaik di bulan Maret versi Maho 5 Star telah mengoleksi 37 gol dari 37 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Jumlah itu melampaui catatan golnya sendiri pada musim-musim sebelumnya. Data juga menunjukkan Benzema sebagai striker terbuas di Eropa musim ini setara dengan bomber Bayern Munchen Robert Lewandowski. Selain mencetak 37 gol, Benzema juga membuat 13 assist. Artinya, pemain asal Prancis itu berkontribusi dalam 50 gol yang dibukukan Real Madrid pada musim ini. Belak-belakan, Carlo Ancelotti ungkap kisah dibalik kepindahannya ke Real Madrid dari Everton. Carlo Ancelotti kembali menangani Real Madrid sejak awal musim ini dengan menggantikan peran Zidane yang meninggalkan klub pada akhir musim 2021. Dia pun akhirnya belak-belakan mengungkapkan kisah dibalik kepindahannya dari Everton ke Real Madrid. Don Carlo yang saat itu merupakan juru taktik Everton tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari pihak Santiago Bernabeu. Dia didapuk untuk menukangi Los Blancos untuk menggantikan Zidane. Padahal Ancelotti baru 1,5 musim menukangi The Toffees dan masih memiliki kontrak hingga tahun 2024. Akan tetapi, pelatih berusia 62 tahun itu mengatakan sulit untuk menolak pinangan Real Madrid. Dengan Everton, saya merasa sangat baik, kata Ancelotti. Kemudian Madrid menelpon saya dan sulit untuk mengatakan tidak. Mereka adalah satu-satunya tim yang tidak bisa saya tolak. Selebihnya saya bisa mengatakan tidak. Tambahnya menjelaskan. Saat ini, Ancelotti sudah dikontrak Los Blancos selama 3 musim sejak tahun 2021. Don Carlo pun berhasil membawa Real Madrid meraih juara Piala Super Spanyol 2021. Jika Ancelotti berhasil membawa Real Madrid juara Liga Spanyol, ia akan bersatu sebagai pelatih pertama 5 liga teratas di Eropa. Ia memenangkan Liga Inggris bersama Chelsea, Ligue 1 bersama PSG, Serie A bersama AC Milan, dan Bundesliga bersama Bayern. Sementara, Ancelotti mengisyaratkan akan terus bertahan di Real Madrid jika meraih kesuksesan di akhir musim 2021-2022. Tentu, itu artinya Don Carlo akan bertahan hingga masa baktinya habis pada tahun 2024. Jika Madrid bahagia di akhir musim, saya pikir saya akan terus bahagia seperti sekarang, pungkas Ancelotti. AC Milan ragu permanenkan Brahim Diaz dari Real Madrid. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan mulai merasa ragu untuk mempermanenkan status Brahim Diaz dari Real Madrid karena harganya dianggap kemahalan. Diaz mengalami peminjaman bersama Milan pada musim lalu. Penampilannya membuat Rossoneri terkesan. Milan pun kemudian meminjam Diaz lagi. Kali ini dengan durasi lebih lama, yakni 2 tahun. Namun, Milan punya opsi untuk mempermanenkan servis pemain 22 tahun tersebut. Kabarnya, jika ingin mengaktifkan opsi tersebut, Rossoneri harus menebusnya sebesar 22 juta euro. Musim ini, Brahim Diaz mendapatkan kesempatan tampil lebih sering di lini tengah AC Milan. Hal ini tak lepas dari cabutnya Hakan Çalhanoğlu. Milan tak berhasil mendatangkan penggantinya. Rossoneri akhirnya disebut berniat mempermanenkan Diaz. Namun sekarang Milan disebut ragu untuk mempermanenkannya. Kabar ini disampaikan Calcio Mercato. Mereka melaporkan keraguan Milan ini tak lepas dari harganya yang dianggap kemahalan. Di sisi lain, Diaz sendiri berharap bisa terus bertahan di San Siro. Ia ingin bermain untuk waktu yang lama, tapi syaratnya ia harus menunjukkan performa yang solid untuk meyakinkan Milan agar bersedia menebus harganya secara penuh. Ex-gelandang Lazio dan Parma Marco Parolo sempat melontarkan kritikan kepada Brahim Diaz. Kritikan itu ia lontarkan kepada Diaz usai melihatnya bermain di laga Torino versus AC Milan. Ia mengatakan Diaz seharusnya bisa tampil lebih baik dalam beberapa kesempatan di laga tersebut. Parolo juga mengatakan Milan sebaiknya mencari gelandang serang yang lebih oke. Ia terlalu ringan. Ia bisa saja lebih tajam dalam beberapa situasi. Yang kurang dari Milan adalah gelandang serang yang menentukan. Disitulah Milan yang kurang saat ini, sambung Parolo.